Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SD2, selamat pagi. Semoga pagi ini diberikan kesehatan dan selamat datang ya. Selamat bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Ridwan. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama membaca doa ya, doa sebelum belajar. Teman-teman SD2, hari ini kita akan membahas kembali atau melanjutkan kembali pelajaran Selasa kemarin ya, mengenai makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ya. Dilihat dari ciri-cirinya. Di sini Pak Ridwan ada sedikit bahan bacaan. Nanti teman-teman ada tugas ya, tugas meneliti mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup ya. Baik, kita langsung saja lihat bacaannya ini ya. Baik, Pak Ridwan bacakan dulu ya. Ini judulnya Penelitian Dina. Penelitian Dina. Dina mendapat tugas dari Bu Guru. Dina mendapat tugas dari Bu Guru. Dina mendapat tugas untuk melakukan penelitian. Dina mendapat tugas untuk melakukan penelitian. Penelitian yang diberikan adalah meneliti ciri makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Dina harus membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup. Dina menemukan berbagai benda. Dina menuliskan ke dalam tabel. Berikut hasil penelitian Dina. Nah, jadi teman-teman, di sini ada sebuah bacaan, judulnya itu penelitian Dina. Jadi di sini disebutkan Dina ini mendapat tugas dari gurunya ya, dari Bu Guru. Tugasnya itu Dina disuruh meneliti mengenai benda-benda di sekitarnya ya, baik itu benda yang hidup maupun yang tidak hidup ya, makhluk hidup maupun benda yang tidak hidup atau makhluk yang tidak hidup. Lalu Dina menemukan berbagai benda atau makhluk dan Dina menuliskannya ke dalam tabel. Nah, berikut hasil penelitian Dina. Coba lihat ya, apa kira-kira yang Dina temukan nih dari hasil penelitiannya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada tabel. Bentar, Pak Ridwan ganti dulu ya. Nih, ini ada tabel penelitian Dina. Wah, Dina memberi judulnya yaitu tabel penelitian Dina. Pertama, hewan apa atau benda apa yang Dina temukan? Coba kita lihat. Wah, ternyata pertama Dina menemukan kucing. Dina menemukan kucing. Kucing, bentar. Ini kok garisnya nggak ada ya? Padahal tadi Pak Ridwan udah ngasih garis nih di sini. Kok ngilang sih garisnya? Nggak tahu nih, kayaknya error. Baik, nggak apa-apa ya. Nah, pertama, Dina menemukan kucing. Nah, kucing kira-kira termasuk benda hidup apa benda tidak hidup? Di sini ternyata kucing itu termasuk benda hidup ya, atau makhluk hidup. Dan Dina mengasih tanda checklist kayak gini ya.
Lalu dilihat dari ciri-cirinya, kenapa sih kucing kok masuk ke dalam benda hidup? Ternyata Dina melihatnya bahwa kucing yang Dina temukan itu dia bisa bergerak, kemudian dia juga makan, dan dia juga mengeluarkan kotoran atau berak ya. Ternyata Dina menemukan kucing dan kucing ini menurut Dina kucing itu masuk ke makhluk hidup dengan dilihat ciri-cirinya seperti ini ya, bergerak, makan dan mengeluarkan kotoran. Ini yang Dina lihat, ya. Kemudian hewan yang ini kan pertama yang Dina temukan, kemudian yang kedua, nah ini satu ya, salah baca. Yang kedua Dina menemukan batu. Dina batu ini ternyata termasuk ke makhluk yang tidak hidup ya. Betul Dina berarti ya. Apa cirinya kok Dina menempatkan batu itu sebagai makhluk tidak hidup sih? Ternyata cirinya ini. Ketika Dina melihat batu ini dia diam di tempat, artinya tidak bergerak ya. Sehingga batu termasuk benda tidak hidup. Selanjutnya, Dina menemukan paku. Nah, Dina menemukan paku. Bentar, Pak Rijan garisin lagi ya. Ini garisnya pada ngilang. Salah. Salah mulu. Bentar, Pak Rijan hapus dulu. Hapus. Nah, oke, Pak Rijan garisin lagi. Nah, di sini tadi Dina menemukan paku ya. Paku menurut Dina adalah dia benda atau makhluk tidak hidup. Contohnya dari ciri-cirinya, dia itu tidak bisa bergerak dan juga tidak makan. Nah, akhirnya Dina memasukkan paku menjadi makhluk yang tidak hidup ya, ke dalam tabel makhluk tidak hidup. Ya. Kemudian Dina juga menemukan benda yang keempat. Yang keempat ya. Benda yang keempat yang ditemukan Dina adalah bunga mawar ya. Bunga mawar menurut Dina masuk ke dalam makhluk hidup. Ciri-cirinya di sini dapat dilihat. Jadi ketika layu ya, bunga mawar itu layu, lalu disiram air, lalu daunnya itu menjadi segar. Artinya apa? Artinya bahwa bunga mawar ini dia memerlukan makan. Makan apa? Makan nutrisi yang ada di dalam air. Sehingga ketika bunga mawar atau bunga yang lainnya dia layu, lalu ketika disiram dia kembali segar. Karena apa? Karena nutrisi-nutrisi yang ada di air akan diserap oleh akar dari bunga mawar itu sendiri. Makanya pohon, tumbuhan itu memerlukan makan. Sehingga ketika layu dan kita menyiramnya akan kembali segar. Nah, itu. Kemudian ciri yang kedua apa yang ditemukan oleh Dina? Ternyata bunga mawar ini ketika pagi hari dia akan mengeluarkan butiran air di daunnya, yaitu embun ya, sehingga ini berarti bunga mawar itu mengeluarkan sisa makanan ya, berupa butiran air ya atau embun. Selanjutnya apalagi yang ditemukan oleh Dinda menemukan ayam. Nah, Dinda menemukan ayam. Nah, ini ya, Pak Rijan garisnya lagi. Dinda menemukan ayam. Ayam termasuk ke dalam benda atau makhluk hidup. Ciri-cirinya yang pertama yang Dinda temukan adalah ayam itu makan, kemudian ayam juga bergerak dan juga mengeluarkan kotoran atau berak ya. Kemudian ayam yang Dinda temukan juga dia sedang bertelur. Artinya ayam termasuk ke dalam makhluk atau benda hidup. Selanjutnya, Dina juga menemukan tanah. Tanah dimasukkan ke dalam makhluk yang tidak hidup. Ciri-cirinya nih, ini tidak bergerak,
dan tidak makan ya, tidak bergerak dan tidak makan. Kemudian Dina juga menemukan batu bata. Ini padahal tadi sama Parjan udah dikasih garis loh di Word-nya. Tapi kok ketika diubah ke PDF garisnya ngilang ya. Nggak apa-apa deh. Kayaknya lagi error nih ininya. Nah, baik kita lanjut ya. Benda selanjutnya yang Dina temukan adalah batu bata. Batu bata oleh Dina masuk ke dalam makhluk tidak hidup. Dengan ciri-cirinya yang Dina lihat adalah dia tidak bisa bergerak, kemudian dia juga tidak makan. Nah, itu Dina menemukan batu bata. Kemudian Dina yang terakhir menemukan semut. Semut dia masuk ke dalam makhluk hidup. Nah, Dina memasukkannya ke dalam makhluk hidup. Contohnya bisa dilihat dari ciri-cirinya. Jadi ketika Dina menaruh serpihan roti dan gula, tiba-tiba dia semut-semut ini mengerumuti atau bergerombol atau berkumpul ya, mengambil serpihan roti dan gula. Untuk apa? Untuk dimakan oleh semut tersebut ya. Jadi semut dia memerlukan makanan ya, yaitu berupa tadi serpihan roti dan gula yang oleh semut-semut akan dibawa dan dimakan. Kemudian dia juga bergerak, semut juga bergerak. Makanya dia masuk ke dalam makhluk hidup. Nah, itu teman-teman yang benda-benda atau makhluk-makhluk yang ditemukan oleh Dina di dalam penelitiannya. Tadi Dina menemukan kucing, batu, paku, bunga mawar, ayam, tanah, batu bata, dan semut. Nah, itu makhluk atau benda yang ditemukan oleh Dina. Selanjutnya, di sini ada tugas untuk kalian. Ya. Tugasnya sama seperti tugas yang diberikan Bu Guru kepada Dina. Tugasnya adalah kalian silahkan temukan berbagai macam benda atau makhluk yang ada di sekitar kalian. Lalu tulis ke dalam tabel sesuai contoh yang ini, sesuai contoh penelitian Dina. Ciri-cirinya di sini tidak usah ditulis semuanya. Yang kalian temukan saja, yang kalian lihat. Misalkan kamu menemukan kucing. Kamu lihat tuh kucing itu bagaimana sih? Kalau misalkan kalian melihat kucing sedang bergerak, maka tulis di sininya bergerak misalkan. Kemudian ketika kalian memberi kucing itu makan, lalu kucing itu memakannya, lalu tulis makan. Kemudian kalian melihat kucing itu misalkan sedang berak atau sedang mengeluarkan kotoran, maka tulis mengeluarkan kotoran misalkan. Atau kalian di rumah punya kucing, kucing itu sedang beranak, maka di sini tulis dia beranak. Ya, seperti itu ya. Jadi yang ditulis di sini, yang diciri-cirinya itu sesuai yang kalian lihat. Yang kalian lihat. Jadi tidak usah ditulis semuanya ya dari ciri-ciri makhluk tersebut. Atau misalkan menemukan batu bata dan sebagainya. Jadi sesuai apa yang kalian temukan. Ya, paham semuanya paham? Insya Allah paham. Nanti ini akan Pak Ridwan kasih berupa PDF. Tapi nanti Pak Ridwan ubah lagi ya dieditnya nanti di komputer sekolah. Karena ini diedit di laptop Pak Ridwan kayaknya ini error. Makanya garis-garisnya pada ngilang ya. Nanti Pak Ridwan kirimkan yang ini ya. Lalu tugasnya jangan lupa dikerjakan ya yang ini. Kalau belum paham nanti boleh tanyakan lagi ke Pak Ridwan. Oke semuanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini dicukupkan sampai sekian dulu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di hari Selasa berikutnya ya. Baik, Pak Ridwan tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.